Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Praktis dan hemat waktu, warga beli perlengkapan galungan di pasar. Perlengkapan penyor ramai diburu jelang galungan. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana Adiputra, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, di tengah padatnya aktivitas warga, khususnya umat Hindu di Bali, membeli perlengkapan upacara yang sudah siap pakai, dinilai lebih praktis dan hemat waktu. Hal inilah yang menjadi alasan permintaan perlengkapan upacara mengalami peningkatan setiap menjelang Hari Raya Galungan. Menjelang perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan, sejumlah pasar tradisional di Denpasar dipadati warga, khususnya kaum ibu yang tengah membeli berbagai perlengkapan upacara, mulai dari perlengkapan bantan hingga pernak-pernik penjor. Berdasarkan pantauan lapangan di Pasar Kartini Denpasar, para pedagang terlihat menjual berbagai jenis perlengkapan upacara, termasuk lamak dan sampian gantung yang sudah jadi. Di tengah padatnya aktivitas warga, membeli perlengkapan upacara yang sudah jadi dinilai lebih praktis dan hemat waktu. Hal inilah yang membuat permintaan perlengkapan upacara meningkat menjelang galungan. Kadek, salah satu pedagang di Pasar Kartini, mengatakan penjual lamak dan sampian gantung mengalami peningkatan signifikan menjelang perayaan galungan. Soalnya kebanyakannya sibuk, orang pada kerja, bikinnya nggak sempet. Yang kerja yang udah umur-umur paling dia bikin, nggak suka beli gitu paling dia. Harga lamak dan sampian gantung juga bervariasi. Lamak dijual seharga Rp5.000 per lembar, sedangkan sampian gantung dijual Rp3.000 per buah. Beberapa pedagang juga menawarkan paket 5 sampian gantung seharga Rp25.000 yang disesuaikan dengan kebutuhan pembeli. Biar lebih simpel karena janur juga mahal, biar set juga biar dapat kerja juga. Lamaknya harganya bervariasi, biasa ada yang 3.000, 4.000, 5.000 juga ada kayak tadi. Oh gitu. Kalau gantungannya dijual per pasang apa per biji nih, Kak? 5 pasangnya 25.000. Oh, 5 pasangnya 25.000. Ketersediaan perlengkapan upacara yang sudah jadi sangat membantu warga yang memiliki kesibukan tinggi, sehingga mereka bisa tetap menjalankan persiapan upacara dengan waktu yang lebih efisien. Bunga Widrayani, Bali TV. PT PLN Unit Induk Distribusi UID Bali menggelar PLN Bali Fun Run 2025 di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Lebih dari 1.300 peserta mengikuti kegiatan yang tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sarana penggalangan dana untuk penyediaan sambungan listrik bagi masyarakat prasejahtera. Lebih dari 1.300 peserta mengikuti kegiatan yang tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sarana penggalangan dana untuk penyediaan sambungan listrik bagi masyarakat prasejahtera. Melalui partisipasi masyarakat, terkumpul dana sekitar 150 juta yang akan digunakan menyalakan listrik bagi 78 pelanggan kurang mampu. Gubernur Bali Wen Koster melepas peserta di garis start yang menyampaikan dukungan terhadap inisiatif sosial ini. Provinsi Bali yang dilaksanakan tidak saja dalam rangka kesehatan, tapi juga sekaligus menggali dana ya, untuk pelanggan miskin yang akan dibantu pemasangannya secara gratis bagi keluarga miskin. Dari hasil pengumpulan para pelari yang ikut terdaftar, terkumpul 150 juta yang cukup untuk pemasangan listrik 78 orang pelanggan. Saya kira ini suatu inisiatif yang sangat bagus dilaksanakan oleh PLN dan tentu saja saya sangat mendukung. Bila perlu dilakukan secara rutin sehingga Bali betul-betul masyarakat yang tidak mampu semua bisa diatasi, terjangkau dengan layanan listrik yang
yang layak masuk ke desa-desa. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa yang ikut berlari bersama peserta lain menilai kegiatan ini memiliki dampak positif bagi masyarakat. Pemerintah kota dalam hal ini akan pasti mensupport setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, baik itu dari komunitas, masyarakat, dan perusahaan-perusahaan atau swasta, karena ini memang momentum kita untuk membangun kota Denpasar dengan cara bagaimana kita melaksanakan menjaga stamina, menjaga kondisi tubuh dengan fun run seperti ini. Kami ingin menjawab semua itu. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus berlangsung di Kota Denpasar. General Manager PLN UID Bali, Erik Rosi Priyonugroho menjelaskan seluruh dana dan biaya pendaftaran peserta dialokasikan untuk bantuan sambungan listrik gratis bagi warga kurang mampu. Ia menegaskan bahwa semua pihak telah menunjukkan kepedulian untuk mengamalkan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, acara ini kita melakukan fun run, PLN Fun Run, selain memperingati Hari Pahlawan, kita juga memperingati Hari Listrik Nasional, sekaligus kita mengajak semua warga di Provinsi Bali terutama, dan banyak juga peserta dari luar Bali. Tapi intinya kita mempunyai semangat pahlawan Puputan, sehingga tema hari ini pun kita ambil dari tema tersebut, Puputan semangat lari untuk negeri. Jadi ini pun sebagai bentuk untuk juga mengajak masyarakat lari ya, karena biasa teman-teman ini mempunyai aktivitas olahraga lari di sini, tapi kita berikan wadah sehingga bisa mendapatkan inspirasi dari banyak pihak. Rute lari mengambil jalur mengelilingi lapangan Renon melewati kantor PLN UID Bali yang menjadi water station bagi peserta. Selain menjadi titik penyegaran, lokasi tersebut juga menjadi sarana edukasi mengenai layanan PLN. Acara semakin meriah dengan penampilan Sivana Band, sesi Sumba bersama, serta kehadiran DJ Dipa Barus sebagai guest star. PLN UID Bali berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda tahunan yang mendorong gaya hidup sehat, sekaligus memperluas manfaat sosial bagi masyarakat prasejahtera di seluruh Bali. Bunga Widrayani, Bali TV. Perlengkapan penjor ramai diburu jelang galungan. Kami segera kembali dengan laporannya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih, jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih, jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Om Swastiastu. Kami segenap pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan Dirgahayu Mangupura ke-16. Rumah Keting Taksuning Buana. Mari kita jadikan momentum ini untuk menyatukan seluruh potensi yang ada di setiap lini pembangunan Kabupaten Badung yang berkualitas, berlandaskan nilai-nilai Nangun Satkerti Loka Bali menuju Badung hebat. Om Santi 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 Om.
ngibur tu sing ngelak. Pemirsa, menjelang H-3 Hari Raya Galungan, masyarakat masih berburu perlengkapan upacara, khususnya sarana penjor. Karena kesibukan bekerja, masyarakat lebih memilih membeli sarana penjor karena lebih praktis dan hemat waktu. Beginilah suasana jelang Hari Raya Galungan di salah satu toko yang menjual perlengkapan penjor. Toko yang berada di wilayah Bono, Kecamatan Belabatu Gianyar ini tampak ramai dipadati pembeli yang mencari perlengkapan penjor, mulai dari janur, pelengkungan, kober hingga sampian penjor. Pemilik toko Putu Amini mengatakan masyarakat yang membeli perlengkapan penjor sudah ramai sejak 4 hari lalu. Menurutnya akibat kesibukan masyarakat bekerja dan keterbatasan waktu yang dimiliki, banyak yang memilih praktis dengan membeli perlengkapan penjor yang terbuat dari bahan ental ini. Dibandingkan galungan sebelumnya, penjualan perlengkapan penjor galungan kali ini dikatakan meningkat. Soalnya kan banyak yang bekerja, itu jadinya lupa sibuk, jadinya beli. Bu, kalau dibandingkan dari 6 bulan lalu seperti apa nih Bu? Lebih ramai sekarang. Yang dijual apa saja Bu? Ini dah alat penjor sama styrofoam, alat-alat upacara ada. Kayak cili-cili, sampian, pakai gebogan itu. Untuk pemasoknya Niki dari mana Bu? Dari sini aja, dari Bono. Maksudnya kalau barangnya emang dari sini, tapi ada sih dari beberapa desa. Pembeli yang datang ke tempatnya kebanyakan membeli sarana penjor berupa pelengkungan, kolong-kolong atau hiasan janur, kober, padi-padian hingga sampian penjor. Sampian penjor dijual dengan harga bervariasi mulai dari Rp10.000, kolong-kolong kisaran Rp50.000 per bungkus, padi-padian Rp30.000 per ikat. Sarana penjor berupa variasi untuk menambah kesan seni pada penjor, yakni hiasan gebogan penjor paling mahal dijual dengan kisaran harga Rp2 juta. Sukma Bali TV. Menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, permintaan penjor meningkat. Di tengah kesibukan warga, sebagian dari mereka memilih membeli penjor jadi daripada pengrajin penjor. Ini menjadi peluang usaha musiman bagi pengrajin penjor. Jadi seperti apa, bagaimana, dan seperti apa liputannya berikut ini kami sajikan untuk Anda. Dalam rangka menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan, aktivitas warga semakin padat dan tidak sedikit warga yang tidak sempat membuat penjor, sehingga memilih membeli penjor jadi dari para pengrajin. Menurut bantuan di Perumahan Dalung Permai Badung, An Agung Made Mahadewi memanfaatkan momentum ini. Ia biasanya sehari-hari menjual bahan upacara, namun khusus menjelang Galungan, ia bersama anaknya membuat dan menjual penjor jadi. Untuk Galungan kali ini, sekitar 60 penjor jadi berhasil disiapkan. Penjor yang dijual dalam berbagai ukuran dan jenis hiasan dengan harga mulai Rp450.000 hingga Rp1,5 juta. Pesanan mulai masuk sejak sepekan sebelum Galungan dan sebagian besar penjor akan dikirim tepat saat penyajian dan penampahan. Mengenai bahan baku tidak menemui hambatan. Bambu didatangkan dari Bangli dan Petang. Bambunya dari Bangli, ada dari Petang, ada. Ini Ibu jual penjor jadi ini untuk Galungan dari harga berapa sampai berapa? Dari harga 450 sampai 1,5 juta gitu. Usaha musiman ini terbukti memberikan keuntungan signifikan. Pada Galungan 6 bulan lalu, Mahadewi mencatat omset sekitar 20 hingga 25 juta dan tahun ini berharap pendapatannya meningkat. Penjor menjadi salah satu sarana penting pada perayaan Galungan. Tingginya permintaan dan kesibukan warga membuat sebagian warga memilih membeli penjor jadi. Bagi pengrajin, penjor kondisi ini menjadi peluang usaha sehingga menunjukkan geliat ekonomi warga di momen Hari Raya. Winata Bali TV.
Sementara itu menjelang Hari Raya Galungan, kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok terus meningkat. Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah kembali menggelar pasar murah di sejumlah titik. Sejak dibuka pagi hari, pasar murah langsung diserbu warga. Beginilah suasana pasar murah di area hari bebas kendaraan di Jalan Ngurah Rai Singaraja. Berbagai kebutuhan pokok dan kebutuhan hari raya disajikan pada stand-stand yang berjajar di sepanjang jalan. Pengunjung yang sambil berolahraga di Minggu pagi memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berburu kebutuhan hari raya, seperti buah pisang maupun mangga yang sedang musim. Harga yang dijual relatif terjangkau, baru beberapa menit dibuka, warga sudah memadati area penjualan. Salah satu pedagang menyebut dirinya menyiapkan beberapa karung beras, gula dan kebutuhan pokok lainnya dengan harga eceran terendah maupun premium sesuai dengan anjuran pemerintah daerah, dengan harapan bisa menekan harga dan membantu masyarakat menjelang Galungan. Untuk yang 2,5 kilo itu kita jual di angka 36, ini di angka 72, kalau yang ini di angka 14.000, kalau yang 10 kilo 146.000, untuk gula 17.000. Makasih. Ada yang mengikuti harga head, untuk yang di beras kita mengikuti harga di medium untuk berasnya. Untuk mengantisipasi lonjakan harga menjelang Hari Raya Galungan, membuat pasar murah ini menjadi alternatif bagi masyarakat untuk meringankan pengeluaran. Pasar murah ini akan digelar hingga sehari sebelum Galungan di beberapa titik berbeda. Masyarakat dihimbau memanfaatkan kesempatan ini untuk memenuhi kebutuhan hari raya dengan harga terjangkau. Yasri Yuli, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi dukung petani. Saatnya warga Bali utamakan buah lokal untuk upacara. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangka dengan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyusup sejebak Jakab Pejen. Pengempon Dijeng selaku angin pengalian di pengempon jumlah wargi serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, menjelang perayaan Hari Raya Galungan, saatnya seluruh masyarakat Pulau Dewata mengambil langkah nyata, mengutamakan buah-buahan lokal sebagai bahan utama dalam setiap upacara atau sesajen dan konsumsi harian.
Inisiatif sederhana ini bukan hanya tentang tradisi, tetapi sebuah gerakan ekonomi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan, memberdayakan petani, dan menumbuh kembangkan kembali semangat bertani di Bali. Keluar Bali, dan kalau Salak Bali Ditemui tadi pagi di Denpasar, anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Bali, Nimade Usmantari, menekankan bahwa Bali memiliki beragam produk pertanian lokal unggulan yang kualitasnya tak kalah dari buah impor, seperti jeruk kintamani, salak sibatan karangasem, manggis mundah Selamadeg hingga jambu kristal Margo Tabanan. Politisi dari Banjarcau, Desa Tua Margo ini percaya dengan membeli buah lokal, masyarakat secara langsung telah membantu petani Bali untuk lebih giat dalam bercocok tanam. Instruksi Pak Gubernur juga, kita selaku masyarakat Bali itu bukan diharuskan, kalau bisa pakai hasil buah lokal kita yang di Bali. Seperti misalnya kalau jeruk di Kintamani itu kan rasanya enak, manis, dan itu juga sudah banyak dikirim ke luar Bali. Dan kalau salak Bali juga kan, salak Bali rasanya tuh enak, ada asemnya, ada manisnya, itu sangat digemari oleh warga di luar Bali. Mengapa kita di Bali tidak mau memakainya itu? Maka dari itu saya anjurkan selaku anggota dewan juga masyarakat agar memakai buah lokal hasil dari daerah kita, misalnya seperti manggis. Kalau manggis adanya di daerah Mundah Selamadeg, terus sawo juga, jambu air, jamu yang ada batunya itu banyak, jamu kristal itu banyak adanya di daerah Bunutin, itu di daerah termasuk di daerah Marge. Marilah kita bersama-sama untuk ajak Bali dan juga bisa membantu petani kita agar mau bekerja lebih giat lagi, karena dengan penjualan yang lebih meningkat, petani itu pasti akan bekerjanya lebih keras lagi. Dukungan terhadap buah lokal ini disambut baik oleh pedagang Ibu Nova, pedagang buah di Pasar Anyarsari, Pasar Batukanit, dan Pasar. Ia mengakui bahwa penjualan buah lokal, terutama jeruk dan mangga, masih berimbang dengan buah impor. Yang banyak dicari apa? Yang banyak dicari biasanya dominannya jeruk Impor. impor maupun lokal. Berarti perbandingan buah lokalan impor ini Hampir sama. Sementara itu, Nimade Usmantari berharap pemerintah dapat mengambil peran sebagai fasilitator yang aktif membantu petani. Bantuan ini mencakup pengadaan bibit, alat mesin pertanian, alsintan, pendampingan, serta penanganan pasca panen yang memadai. Tujuannya adalah agar petani bisa mendapatkan added value atau nilai tambah yang layak dari hasil kerja keras mereka. Indrawan, Bali TV. Sekda Kota Denpasar Ide Bagus Ali Twiredana resmi membuka Festival Bazar Pangan Desa Adat Sanur pada 15 November 2025. Kegiatan ini digelar sebagai langkah strategis dalam mendukung pengendalian inflasi di Kota Denpasar, sekaligus memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok masyarakat menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Festival yang berlangsung di wilayah Desa Adat Sanur ini merupakan sinergi antara Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar bersama Saboyewano Desa Adat Sanur. Selain bazar pangan murah, berbagai lomba turut digelar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, diantaranya lomba ngelawar yang diikuti oleh STT Yewano dari masing-masing banjar di Desa Adat Sanur dan lomba kebogan yang dilaksanakan oleh Pakis Desa Adat Sanur. Ide Bagus Mayun Suryawangsa menjelaskan bahwa kegiatan bazar pangan ini menghadirkan produsen dan distributor pangan dengan harga yang lebih terjangkau dibanding harga pasar. Upaya ini diharapkan mampu menekan potensi kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama menjelang Hari Raya Keagamaan ketika konsumsi masyarakat meningkat. Kegiatan yang diselenggarakan oleh dinas ini telah menangkap pengendalian inflasi di Kota Denpasar, sekaligus memberikan akses pangan lebih mudah bagi masyarakat. Produsen dan distributor diajak serta agar masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih murah. Di samping itu kita juga melibatkan UMKM di Kota Denpasar dalam rangka menggerakkan UMKM di Kota Denpasar. Kita harapkan kepada seluruh masyarakat Kota Denpasar terkait dengan kegiatan Bazar Pangan untuk bisa hadir di Bazar Pangan
untuk mendapatkan harga-harga yang lebih murah dari harga pasar dalam rangka menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan di tahun 2025 ini. Lebih lanjut, Ide Bagus Mayun menyampaikan harapannya agar kegiatan pasar pangan seperti ini dapat terus berlanjut dan berkembang pada tahun-tahun mendatang. Mudah-mudahan di masa mendatang kegiatan seperti ini bisa terus membantu masyarakat dalam menyiapkan kebutuhan pangan dengan harga yang tentu lebih murah dari harga pasar. Festival Pasar Pangan Desa Adat Sanur tidak hanya menjadi ajang ekonomi rakyat, tetapi juga wadah penguatan kelembagaan distribusi pangan di tingkat kabupaten kota, sekaligus pelibatan generasi muda dalam ketahanan pangan daerah. Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang memanfaatkan kesempatan mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau menjelang Hari Raya. Hendra, Bali TV. Datangnya Sangkala 3 menandai perayaan Galungan. Umat Hindu diingatkan meneguhkan kembali nilai-nilai keagamaan. Tidak suci. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Untuk mewujudkan kelengkung yang unggul dan sejahtera dengan spirit Gema Santi, tidak boleh lagi ada anak yang terlahir kurang gizi atau stunting. Kita harus cegah bersama. Ayo, mulai dari sekarang. Pernikahan dan kehamilan harus direncanakan. Penuhi asupan gizi yang seimbang untuk anak, mulai dari dalam kandungan, sejak lahir dan balita. Jaga sanitasi dan kesehatan lingkungan. Kemargiang disampun anak ke alit nek kulit. Metapang kalian kebaos, mepandes utawi mesangi. Ramo antar Ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, Hari Raya Galungan diperingati sebagai simbol kemenangan Dharma melawan Adharma. Dalam ajaran agama Hindu, rangkaian menjelang Galungan diyakini sebagai waktu kedatangan Sangkala 3 yang melambangkan kekuatan, keburukan, dan menjadi pengingat bagi umat untuk memperkuat diri dalam kebaikan. Sangkala 3 terdiri atas Sang Buddha Galungan, Sang Buddha Dungulan, dan Sang Buddha Amangkurat, yang masing-masing mewakili sifat angkara dan ketidaksucian. Ketiganya datang secara bergantian sejak 3 hari sebelum Galungan. Pada hari pertama, Sang Buddha Galungan hadir sebagai simbol serangan terhadap diri manusia. Hari kedua, Sang Buddha Dungulan datang membawa makna
menundukkan atau mengalahkan. Sementara pada hari ketiga, Sang Buddha Amangkurat melambangkan kekuatan yang berusaha menguasai dunia besar, Buana Agung, dan dunia kecil, yaitu diri manusia sendiri, Buana Alit. Ide Pedanda Istri Ngurah Pidade mengatakan, Sang Kalatiga merupakan wujud kekuatan negatif yang berusaha menggoda manusia saat akan melaksanakan upacara suci. Karena itu umat Hindu harus tetap waspada dan menjaga kesucian pikiran atau anyekung jenana sudah nirmala agar tidak mudah terpengaruh oleh Sang Kalatiga. Godaan tersebut dapat memicu amarah, emosi, dan mengganggu konsentrasi umat saat menjalankan upacara. Nah, hari suci penyekaban ini sebetulnya pada 3 hari menjelang Hari Raya Galungan ini turunnya Sang Kalatiga. Sang Kalatiga itu adalah kala yang ingin menggoda manusia ketika manusia akan melakukan suatu upacara suci. Kala 3 itu diantaranya adalah kala Galungan, kala Dungulan, dan kala Amangkurat. Pada Redite Pai, Dungulan di situ turunnya Sang Kalatiga dalam wujud kala Dungulan. Di situ mulai turun ingin memangsa dan meminum apa yang ada di alam semesta ini. Di sini manusia yang akan kita umat Hindu yang akan menyelenggarakan upacara Hari Raya Galungan itu waspada sekali, harus anyekung jenani suci nirmala. Hati-hati biar tidak digoda oleh Sang Kalatiga, akhirnya kita menjadi marah, emosi, terganggu konsentrasi kita akan menyambut Hari Raya Galungan tersebut. Nah, biasanya pada hari ini oleh kita masyarakat yang masih awam itu biasanya memetik pisang dipetik terus ditaruh disekem gitu dalam bahasa Balinya supaya bisa matang lagi 3 hari. Nah, itulah dalam bentuk realnya, tetapi dalam filosofisnya itu adalah anyekung jenani. Sudah mulai mengendalikan diri dengan waspada. Ya tentu saja ada upacaranya ya sembayangan seperti biasanya di sangga, di pemerajan, mulai melaksanakan sedikit meditasi barangkali seperti itu. Apalah lagi tindakan-tindakan kespiritual lah modelnya seperti itu rasanya untuk mereka bisa mengendalikan pikirannya, emosinya. Kepercayaan terhadap kedatangan Sang Kalatiga menjadi pengingat bagi umat Hindu untuk senantiasa meneguhkan hati dan menjaga keseimbangan antara kebaikan dan keburukan. Apabila kekuatan negatif dibiarkan menguasai, keseimbangan dunia akan terganggu dan kehidupan menjadi rusak. Agung Santika, Bali TV. Boga bahari atau seafood menjadi andalan UMKM pesisir. Namun jika pengolahannya hanya itu-itu saja, potensi boga bahari menjadi kurang maksimal dikembangkan. Oleh karena itu, berbagai upaya perlu dilakukan untuk mendorong kreativitas olahan laut demi penguatan UMKM pesisir. Desa Adat Sanur Ide Bagus Sudi Raharja menyampaikan bahwa pelaksanaan Basar Pangan Desa Adat Sanur tahun ini menjadi kali ketiga digelar melalui kerjasama dengan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar. Kegiatan tersebut juga disinergikan dengan Sabayawano melalui penyelenggaraan lomba ngelawar yang diikuti oleh STT Yawano dari masing-masing banjar di wilayah Desa Adat Sanur. Menurut Ide Bagus Sudi Raharja, lomba ngelawar kali ini mengangkat bahan-bahan khas pesisir karena Desa Sanur berdekatan dengan pantai, jadi bahan-bahan yang dipakai identik dengan laut. Salah satu olahan yang menjadi sorotan adalah lawar kenus atau yang lebih dikenal sebagai lawar cumi-cumi, dipadukan dengan sayuran dari bulung atau rumput laut. Lawar berbahan laut lanjutnya menawarkan perpaduan rasa asin, gurih, pedas, dan segar. Kombinasi tersebut melambangkan konsep Ruwa Bineda, yakni keseimbangan antara dua unsur yang berbeda. Begitu pula masyarakat di pesisir Sanur menjaga keseimbangan antara pemanfaatan laut dan pelestariannya. Di mana kami adalah daerah yang dekat pantai, jadi bahan-bahannya kita pakai pun semua yang ada identik dengan pantai. Seperti lawar sekarang adalah
kenus, ya dianggap orang-orang tawar cumi. Ada sayurannya dari bulung, yang semua terkait dari hasil lautnya. Untuk kedepannya kami tetap akan kerjasama dengan dinas, terutama adalah Dinas Perikanan Ketahanan Pangan untuk mengadakan seperti ini. Mungkin kedepannya akan lebih diperbanyak lomba-lombanya. Terima kasih. Selain menggali potensi kuliner pesisir, Pasar Pangan juga memberi ruang bagi pelaku usaha lokal. Ida Bagus Sudirharja menjelaskan bahwa wilayah Sanur memiliki banyak UMKM yang bergerak di sektor hasil laut, terutama di kawasan pantai Matahari Terbit dan Pantai Bangsal. UMKM lokal sudah banyak membuka usaha, dan dari Desa Adat Sanur kami juga memiliki kompleks UMKM yang sudah 1 tahun berjalan. Berjumlah 46 UMKM, semuanya berada di kawasan pinggir pantai. Melalui kegiatan ini, Desa Adat Sanur berharap potensi kuliner laut semakin dikenal, kreativitas generasi muda terus berkembang sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Hendra, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Bahlil Lahadalia tanggapi penolakan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Tren hidup sehat masyarakat Kota Denpasar semakin populer. Gaya hidup sehat perlu dijaga secara konsisten untuk menjaga kebugaran tubuh. Pemeriksaan rutin juga perlu dilakukan agar kesehatan semakin terjaga. Sekarang, masyarakat bisa melakukan cek kesehatan gratis. Ini merupakan kado ulang tahun dari pemerintah untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat. Cek kesehatan gratis meliputi berbagai pemeriksaan dasar dan lanjutan yang bertujuan untuk mendeteksi dini berbagai penyakit dan masalah kesehatan. Masyarakat bisa mengecek kesehatan mereka mulai dari kelompok bayi hingga lanjut usia di puskesmas terdekat. Program ini akan dilaksanakan berdasarkan siklus hidup masyarakat dengan fokus utama CKG ulang tahun, CKG anak sekolah, CKG khusus untuk ibu hamil dan balita. Jenis pemeriksaan dalam CKG sangat bervariasi, mulai dari screening kekurangan hormon, penyakit jantung bawaan, hingga pemeriksaan gizi, telinga, mata, dan tekanan darah. Untuk usia dewasa dan lansia, fokus pemeriksaan akan mencakup risiko stroke, jantung, kanker, serta kesehatan mental dan fisik. Untuk mendapatkan cek kesehatan gratis, kita bisa mendaftar lewat aplikasi Satu Sehat Mobile atau WA di 081110500567 atau bisa juga datang ke puskesmas terdekat. Masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan mulai dari bayi hingga lansia di puskesmas terdekat. Ayo cek kesehatan secara rutin dan berkala, agar bisa segera mendapat penanganan bila ada gangguan kesehatan. Lakukan germas, lakukan aktivitas fisik, konsumsi gizi seimbang, cek kesehatan rutin, tidak merokok, tidak konsumsi alkohol, menjaga kebersihan, gunakan jamban sehat. Salam sehat. Masak? Jangan telan mentah-mentah, pikir lagi masak-masak. Amidis, satu-satunya air minum kemasan yang sudah dimasak 110 derajat. Murni dan sudah dimasak. Amidis. Loh, Nyai bengong len. Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi setel.
Wah, kamu lah punya Nyai. Betul ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awak ke. Apa? Mau pijat kata? Oh, mau pijat. Bawayan kayak di rumah matajan matuakan. Dan ini subane gelam kok ini awake ni makatang lo. Awake ni makatang. Awake sing kodak, awake sing idang awak kenjang, sing idang mijat. Lo, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Masih lagi sih, kita nggak pakai. Kene be, kene ini awaknya makatang, awaknya bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Nyadang besai-sai dirundungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini siap dicetan awaknya jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek TV semangat aja kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak ganda pati. Aduh, sudah lo, bahasa beli lo. Melang nih. Melang, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nak ada beli. Nak liu kasiatnya nih beli waktu nak nganggon minyak ganda pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleur, rematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bancang sakit, pokoknya megena kasiatnya nih. Nih, mana gitu? Ini kan saya nak anaknya, awaknya saya kita konang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa Nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya Nyai, awaknya bersegar di kakak lain Nyai. Beli. Baik. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai wajar jika masih ada yang tidak terima bila Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto mendapatkan gelar pahlawan. Bahlil mengatakan hal tersebut merupakan konsekuensi dari negara demokrasi. Kendati demikian, Bahlil pun menyampaikan terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto yang menganugerahkan gelar pahlawan kepada Soeharto. Menurutnya, Soeharto memang layak mendapatkan gelar tersebut. Dalam konferensi pers di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai wajar jika masih ada yang tidak terima Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto mendapatkan gelar pahlawan. Bahlil mengatakan hal tersebut merupakan konsekuensi dari negara demokrasi. Kendati demikian, Bahlil pun menyampaikan terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto yang menganugerahkan gelar pahlawan kepada Soeharto. Menurutnya Soeharto memang layak mendapatkan gelar tersebut. Menteri SDM ini mengakui tak ada manusia sempurna di dunia ini. Meski begitu, ia tetap menghargai jika masih ada pihak-pihak yang tak menerima gelar pahlawan untuk Soeharto. Yang pertama, kami dari DPP Partai Golkar mengucapkan banyak terima kasih yang seterusnya dari seluruh kader Partai Golkar dari Sabang sampai Merauke kepada pemerintah dan Bapak Presiden Prabowo yang telah menganugerahkan pahlawan kepada Pak Harto adalah Presiden 32 tahun, pernah menjadi Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar, ikut melahirkan Partai Golkar, dan jasa Pak Harto
saya pikir tidak untuk saya ulangi lagi, udah pasti banyak. Bahwa ada yang setuju dan tidak setuju, inilah sebuah konsekuensi negara demokrasi. Tidak ada manusia sempurna di muka bumi ini, karena kesempurnaan itu hanya ilahi saja. Itu ilahi saja. Dan terkecuali ada orang yang mengatakan bahwa dia sempurna seperti yang Maha Kuasa. Nah, kami tetap menghargai. Tetapi bagi Partai Golkar sudah sangat layak dan pantas dan harus menurut kami untuk bagaimana memperjuangkan agar kemudian beberapa tahun itu pemerintah berikan. Kalau ada yang masih Diketahui Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto di Istana Negara Jakarta pada Senin 10 November lalu. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Wali Kota Tangerang Sahrudin meresmikan krematorium Buntek Bio yang berlokasi di Tanah Gocap, Karawaci, Tangerang, dibarengi dengan peresmian Pura Prajapati yang difungsikan sebagai sarana prosesi fitriyatnya, khususnya bagi umat Hindu wilayah Kota Tangerang dan sekitarnya. Wali Kota Tangerang menegaskan pembangunan fasilitas kremasi merupakan bagian pelayanan untuk lintas agama yang harus dipenuhi oleh pemerintah Tangerang. Wali Kota Tangerang Sahrudin meresmikan krematorium Buntek Bio yang berlokasi di Tanah Gocap, Karawaci, Tangerang, serta juga turut dibarengi dengan peresmian Pura Prajapati yang difungsikan sebagai sarana prosesi fitriyatnya, khususnya bagi umat Hindu wilayah Kota Tangerang dan sekitarnya. Sahrudin berharap krematorium tersebut dapat menjadi opsi pelayanan yang modern, layak, dan tetap menghormati nilai budaya serta kearifan lokal. Pemerintah Kota Tangerang pun mendukung penuh inovasi layanan publik yang inklusif dan mengapresiasi keberagaman di Indonesia. Mengucapkan selamat atas peresmian krematorium MC Martin Buntek Bio dan Pura Prajapati Buntek Bio. Semoga ini banyak manfaatnya karena ini juga merupakan salah satu kebutuhan ya, masyarakat yang memang harus terpenuhi. Ya mudah-mudahan dengan adanya peresmian krematorium Buntek Bio dan Pura Prajapati Buntek Bio ini bisa dirasakan manfaatnya masyarakat karena kita menyadari bahwa kita semuanya akan merasakan, akan mati sama akan meninggal dunia yang memang butuh sarana dan prasarana menurut kepercayaan masing-masing. Ini juga simbol. Sementara itu, Ketua Perkumpulan Buntek Bio Romo Ruby Samtamoko menjelaskan bahwa krematorium dan rumah abu menjadi salah satu yang termegah di Tangerang Raya dan dibuka untuk masyarakat dari berbagai daerah. Ia mengatakan gedung baru ini dilengkapi 3 dapur kremasi berteknologi modern yang mampu melayani hingga 12 jenazah setiap harinya. Ruby kembali menekankan bahwa akses layanan dibuat terjangkau, bahkan tersedia bantuan gratis bagi warga yang tidak mampu. Terus terang kami atas nama Perkumpulan Buntek senang sekali hari ini kalau istilahnya tugas kita kayaknya sudah di puncaknya. Karena walaupun suasana hujan gerimis dan tadi diikuti oleh angin kencang, tapi seluruh rangkaian acara pembukaan peresmian krematorium Buntek Bio sudah berjalan dengan baik, lancar, dan saya pikir mungkin acara yang sukses karena sekaligus juga tadi kita lihat ada kunjungan Pak Wali ke ruang krematorium dan juga ke Candi Prajapati. Pertama, ini bisa menjadi fasilitas yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Kota Tangerang dan sekitar, tentu juga Jakarta, Bogor, Serang, dan Banten. Karena ini adalah tempat yang sangat representatif sekali dan saya pikir juga tidak hanya bermanfaat buat umat selain juga pengunjung Kristen dan Katolik, tapi juga dengan adanya fasilitas Pura Prajapati ini kan ikut juga membantu teman-teman kita yang Hindu supaya punya fasilitas yang bisa digunakan dimanfaatkan oleh teman-teman Hindu, tidak hanya di Kota Tangerang, mungkin sekitarnya. Sementara itu, Ketua Yayasan Widya Kerja Tangerang, Iwayan Susena mengatakan
sangat berterima kasih kepada perkumpulan Yayasan Montecchio yang sudah memfasilitasi umat Hindu, khususnya umat Hindu Kota Tangerang, umat Hindu dalam kedukaan. Usaha yang sangat luar biasa sekali dari kerjasama antara umat Hindu di Tangerang juga dengan perkumpulan Montecchio untuk bisa mewujudkan pengayangan Prajapati ini di wilayah Kota Tangerang. Tentu saja ini merupakan opsi yang diberikan kepada umat Hindu Tangerang atau umat Hindu di Provinsi Banten bahwa kita bisa menggunakan di mana saja fasilitas daripada krematorium, karena di wilayah Provinsi Banten itu sendiri ada Oasis, ada juga Sitanala, kemudian ada di Rawakucing, ada juga sekarang di krematorium Montecchio. Nah, ini tentu saja memberikan pilihan kepada umat Hindu untuk menggunakan fasilitas krematorium pada saat terjadinya kedukaan. Kami mengucapkan terima kasih tentu saja kepada perkumpulan Montecchio yang telah memfasilitasi kepada umat Hindu Tangerang. Dan selanjutnya kedepannya adalah kita akan melakukan pemaspasan, karena pada hari ini adalah peresmian secara fisik daripada pengayangan Prajapati. Dari Tangerang, Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Putar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adi Putra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.